Ibu, bapak-bapak, generasi ke depan yang ibu inginkan, apakah menjadi orang yang dia bisa menguasai dunia atau menjadi orang yang dia siap menghadapi proses akhirat? Waler, kan? Nah, mung nyalira nu jawabna. Bu, ingin anak kita nanti generasi ke depan ingin menjadi orang yang dia menguasai dunia atau ingin dia itu siap untuk menghadapi proses akhirat? Tok capet ieu teh pertarusan di sim kuring teh ieu teh bu bakal dicatat ku Allah. Pan tadi saur ustad didugikeun aya Allah di dieu teh, aya malaikat nyatet di dieu teh. Kenapa? Karena menghadapi kehidupan sekarang, saya mau ngomong di mana-mana, Pak virus saja Bu belum jelas ini. Virus saja akan berakhir belum jelas. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin meminta kepada Allah berdoa untuk berhenti virus nggak ada. Naon sababna? Karena kita juga tidak jelas kapan ini akan berakhir. Ketidakjelasan inilah maka membutuhkan 3 proses ke depan yang harus kita lakukan. Pertama, Bapak Ibu, menghadapi hidup yang tidak jelas, menghadapi hidup yang belum kita pelajari ataupun yang belum kita tahu apa efek kedepannya, maka yang pertama yang harus disiapkan oleh kita adalah bapak-bapak, ibu-ibu, lakibria. Jangan ada ketakaburan di dalam kehidupan kita. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena dengan ataupun dengan apa? Dengan digitalisasi yang sangat hebat memunculkan manusia-manusia yang takabur. Saya Bu pernah dengar Titanic, kapal Titanic, pernah dengar Pak? Kapal Titanic ini dirancang oleh seorang ataupun oleh seorang yang sangat pintar. Dia ngomong seperti ini, kapal ini tidak akan bisa ditenggelamkan oleh Tuhan. Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Dia ngomong seperti itu. Akhirnya dia membuka, siapa yang akan naik kepada kapal ini maka dia akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena kapal ini tidak akan tenggelam. Jadi si kapal itu tidak akan tenggelam. Dan itu diomongin oleh si perancang kapal itu Pak. Lalu kemudian dia membuka, akhirnya kapal itu tiketnya habis di mana-mana. Kenapa? Karena ada orang ingin mencoba naik kapal ataupun naik kapal perahu Bu, yang itu katanya tidak akan bisa tenggelam. Berapa bayaran saat itu? Informasinya bayarannya adalah kurang lebih, kalau bayaran sekarang itu satu orang 150 juta. Akhirnya dia masuk Bu. Begitu sudah masuk, lalu orang-orang sudah ada di dalam. Begitu di dalam, alhamdulillah merencek bahasa urang kieu. Saya naik kapal ini tidak akan tenggelam. Kenapa? Karena yang merancangnya itu ternyata mengatakan kapal ini tidak bisa ditenggelamkan oleh Tuhan. Tadi disebutkan naon? Manusia sudah mulai takabur kan? Akhirnya si kapal itu berjalan Pak. Si kapal itu berjalan Bu. Kemudian di tengah perjalanan si kapal itu lambung kapalnya menyentuh es. Begitu menyentuh es, kemudian bocor, si air masuk. Hebat, luar biasa. Kapal itu kemudian dia bukan berjalan, tapi dia kemudian semakin ke bawah. Semua penghuni kapal itu naik ke atas. Semua naik ke atas untuk menghindari tenggelamnya kapal ini. Dan seorang ataupun setiap orang ngomong katanya tidak akan tenggelam. Malahan dia mengatakan Tuhan tidak akan menenggelamkan kapal ini. Tetapi ternyata di luar dugaan, begitu disentuh oleh es, kapal itu tenggelam Pak. Sampai saat ini kapal Titanic itu ternyata memorinya, beritanya itu adalah kapal yang paling banyak memakan korban. Sedikit saja, apa kata-katanya? Perancang kapal ini ngomong, Tuhan tidak akan menenggelamkan perahu ini. Catatku ibu, ku bapak, tidak boleh ada takabur dalam diri, karena itu akan menenggelamkan hidup kita. Paham ya? Garantes hate sok aya nu kieu, lamun teu ku saya, eta tesna ku saya, nu ieu ku saya, kabeh we si saya. Kenapa dia nyebut saya? Tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang tidak melibatkan Tuhan itu bapak-bapak, ibu-ibu akan tenggelam dan dia tidak akan sukses.